Selamat siang Ashifa. Iya kak. Terima kasih banyak ya kamu udah datang lagi di sesi hari ini. Aku senang nih kamu masih bisa melanjutkan proses ini karena nggak semua orang mau meluangkan waktunya untuk benar-benar memahami dirinya sendiri. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tahu dulu nih, gimana kabar kamu hari ini? Apa kamu datang dengan kondisi yang cukup nyaman atau sebenarnya masih ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu? Siang juga kak. Alhamdulillah aku baik. Tapi ya masih ada kepikiran juga sih kak. Oke, itu wajar banget ya Syifa. Kadang kita bilang baik, tapi di dalam kepala itu sebenarnya masih banyak hal yang lagi berjalan gitu ya. Kalau boleh jujur, hal apa yang paling sering muncul di pikiran kamu akhir-akhir ini itu apa? Apa lebih ke masa depan, atau pilihan jurusan, atau mungkin ada hal lain nih yang cukup ganggu kamu? Iya kak, lebih ke masa depan, terutama soal pilihan aku. Oke, soal pilihan. Oke, jadi emang fokus pikiran kamu sekarang ini lebih banyak ke arah masa depan ya. Itu sebenarnya tanda bahwa kamu ini mulai memikirkan hidup kamu dengan lebih serius. Tapi aku juga paham di sisi lain, itu bisa bikin kamu merasa bingung atau bahkan sampai tertekan. Kalau kamu bisa menggambarkan kondisi pikiran kamu sekarang, lebih ke arah bingung, khawatir, atau takut salah pilih nih? Aku lebih ke bingung dan khawatir ya kak. Ada takut juga kalau aku nanti salah gitu kak. Oke, terima kasih ya udah jujur untuk menyampaikan itu. Perasaan bingung dan takut itu sebenarnya udah biasa sih ya, Syifa. Apalagi ketika kita lagi menghadapi pilihan yang cukup besar seperti jurusan atau masa depan. Justru dengan kamu sadar akan hal itu udah jadi langkah awal yang bagus buat kamu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau sampaikan sedikit nih ke kamu ya. Di sesi ini, kamu bebas banget untuk cerita apa aja. Tidak ada penilaian yang benar ataupun yang salah. Dan semua yang kamu sampaikan di sini itu sifatnya rahasia, Syifa. Tujuan kita bukan untuk menilai kamu, tapi untuk membantu kamu untuk bisa lebih memahami diri kamu dengan lebih jelas. Oke kak. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang bikin kamu bingung atau kamu belum siap buat jawab pertanyaan itu juga nggak apa-apa kok. Kamu tinggal bilang aja biar kita sesuaikan dengan yang kamu rasakan saja. Iya kak. Nah, sekarang aku mau mulai dari hal yang sederhana dulu ya. Kalau kamu lagi nggak ada aktivitas atau kamu lagi punya waktu sendiri, biasanya kamu lebih suka melakukan apa, Ashifa? Lebih sering sendiri aja sih kak. Lebih sering sendiri, iya. Nah, ketika kamu sendiri itu, kamu lagi ngapain biasanya? Apa kamu lebih banyak mikirin waktu, atau kamu justru banyak berpikir hal yang lain? Iya kak, biasanya kalau aku lagi sendiri aku lebih banyak mikir kak. Mikir ya, oke, menarik. Biasanya yang kamu pikirin itu apa aja sih? Apa tentang hal yang udah kejadian, atau tentang diri kamu, atau lebih ke jenjang masa depan kamu? Iya, aku sekarang ini lebih banyak mikir ke masa depan kak. Berarti kamu tipe yang cukup reflektif ya.
kamu sering mencoba mikirin dari arah hidupmu gitu. Itu sebenarnya kemampuan yang bagus loh. Karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Tapi aku juga penasaran nih, ketika kamu banyak berpikir seperti itu ya, kamu lebih sering merasa terbantu atau justru kamu malah makin ngerasa bingung buat nentuin pilihan? Kadang kebantu, tapi sering juga jadi bingung, Kak. Oke, paham banget nih aku. Jadi di satu sisi kamu itu punya kemampuan untuk berpikir yang dalam gitu. Tapi di sisi lain kadang itu bikin kamu terjebak dalam banyak pertimbangan ya. Kalau kamu lagi ngerasa bingung atau overthinking gitu, biasanya kamu ngelakuin apa? Apa kamu coba cerita ke orang lain atau lebih memilih untuk menyimpannya sendiri? Kalau lagi bingung atau overthinking gitu, biasanya aku lebih banyak aku simpen dulu gitu, Kak. Oke, berarti kamu lebih nyaman memproses semuanya sendiri dulu ya, Syifa. Menurut kamu itu karena kamu merasa lebih aman kalau kamu pikirkan sendiri, atau karena kamu belum menemukan orang yang benar-benar cocok untuk kamu ajak mulai cerita? Mungkin dua-duanya ya, Kak. Oke. Wajar banget, kadang emang gak semua itu mudah untuk langsung terbuka ke orang lain. Tapi aku apresiasi banget buat kamu hari ini karena kamu udah mulai mau cerita gitu ke aku ya. Aku juga pengen tahu nih, selama ini kamu melihat diri kamu sebagai orang yang seperti apa sih? Misalnya dari cara kamu berpikir, cara kamu berinteraksi, atau cara kamu untuk mengambil keputusan. Aku orangnya lebih banyak mikir ya, Kak, sebelum mengambil keputusan. Jadi kamu tipe yang gak terburu-buru ya, lebih mempertimbangkan banyak hal dulu. Menurut kamu itu lebih sering jadi kelebihan atau malah jadi tantangan buat diri kamu? Kalau menurut aku dua-duanya ya, Kak, bisa jadi kelebihan tapi juga bisa jadi kekurangan. Oke, aku setuju sih. Itu bisa jadi kekuatan kalau misalnya itu dikontrol ya. Tapi bisa juga jadi beban kalau misalnya terlalu berlebihan. Nah, dari cerita kamu sejauh ini, itu aku udah mulai dapat gambaran nih tentang gimana kamu melihat diri kamu dan bagaimana kamu merespon sesuatu dalam hidup kamu. Nanti kalau kita coba hubungan itu dengan hasil tes yang udah kamu kerjain kemarin itu, supaya kamu bisa melihat apakah apa yang kamu rasain itu benar atau sesuai gitu dengan gambaran yang lebih objektif dari hasil tes yang kamu dapat. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau pastiin dulu apakah kamu merasa cukup nyaman untuk melanjutkan pembahasan ini ke tahap selanjutnya. Iya, Kak, aku nyaman kok. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut pelan-pelan ya. Supaya kamu benar-benar bisa memahami diri kamu tanpa merasa kalau kita tuh terburu-buru. Iya, Kak. Oke, jadi dari tadi kan kita udah banyak ngobrol nih tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu menghadapi berbagai hal yang ada di dalam hidup kamu. Sekarang kita mulai masuk ke hasil tes yang kemarin kamu kerjain ya, Syifa. Jadi sebelum aku jelasin lebih jauh,
Aku mau kasih tahu kamu nih, bahwa hasil tes ini bukan sesuatu yang menghakimi kamu atau menentukan kamu tuh harus jadi apa. Hasil tes ini tuh hanya alat bantu untuk membantu kamu untuk dalam memahami diri kamu sendiri. Membantu kamu untuk memahami diri kamu dengan lebih jelas dan lebih terarah gitu. Baik, Kak. Nah, menurut kamu udah siap buat denger dan mendiskusikannya? Iya, aku siap, Kak. Oke, jadi dari hasil tes yang udah kamu kerjakan nih ya, terlihat bahwa kamu itu punya kecenderungan paling tinggi itu ada di aspek intrapersonal. Yang artinya kamu tuh punya kemampuan yang cukup kuat dalam memahami diri sendiri, dalam mengenali emosi, dan dalam merefleksikan pengalaman hidup kamu. Lalu kalau aku hubungkan dengan cerita kamu tadi, sebenarnya itu sesuai banget sama hasil tesnya. Kamu bilang kamu sering mikirin masa depan, terus kamu sering merenung, kamu juga sering mencoba untuk memahami diri kamu sendiri. Menurut kamu sendiri, apakah hasil itu kayak menggambarkan diri kamu? Iya, Kak. Menurut aku itu cocok sih, Kak. Seperti yang Kakak bilang tadi, sesuai sama diri aku yang udah menceritain tadi. Baik. Orang dengan kecenderungan interpersonal itu, biasanya dia itu lebih sadar dengan apa yang dia rasakan, terus dia juga punya pemikiran yang dalam dan cenderung nggak gerusa-gerusu gitu kalau ngambil keputusan gitu. Dia itu selalu mikirin matang-matang dulu sebelum ambil keputusan. Nah, tapi di sisi lain mereka juga nggak bisa mengalami overthinking kalau nggak dikelola dengan baik. Kamu tadi juga kan sempat bilang nih kalau kamu sering overthinking ya. Biasanya kalau kamu overthinking itu lebih ke arah takut salah atau karena kamu terlalu banyak pilihan? Lebih ke takut salah sih, Kak. Oke, jadi kamu bukan cuma berpikir banyak, tapi juga kamu ingin memastikan bahwa keputusan yang kamu ambil itu benar dan tidak merugikan kamu di masa depan. Iya, Kak. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu cukup bertanggung jawab terhadap pilihan hidupmu. Oh, begitu ya, Kak. Iya, nah selain intrapersonalnya, aku juga melihat nih, kamu itu memiliki skor yang cukup tinggi di beberapa aspek lain. Yang pertama itu ada logika matematika, lalu kinestetik. Nah, yang terakhir ada interpersonal. Di sini artinya kamu bukan cuma kuat di dalam diri, tapi juga kamu punya kemampuan berpikir yang logis, kamu cukup aktif dalam melakukan sesuatu, dan kamu juga tetap bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Gitu ya, Kak. Nah, menurut kamu, dari beberapa kemampuan yang aku sebutin tadi, mana yang paling kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Yang paling aku rasakan tuh mungkin yang mikir sama memahami orang sih, Kak. Oke, berarti kamu merasa kemampuan berpikir dan memahami orang itu paling dominan ya dalam diri kamu. Kalau kamu berada di situasi di mana teman kamu sedang cerita nih, atau teman kamu lagi punya masalah, biasanya kamu lebih banyak mendengarkan atau kamu langsung kasih solusi ke teman kamu? Ya biasanya aku dengerin dia dulu ya, Kak. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu itu nggak cuma berpikir, tapi kamu juga punya empati.
Kamu nggak langsung menilai atau memberi solusi ke teman kamu, tapi kamu mencoba untuk memahami teman kamu terlebih dahulu. Itu salah satu ciri yang cukup kuat dari individu yang memiliki kombinasi antara interpersonal dengan intrapersonal yang baik. Gitu Kak. Lalu nih, misalnya kamu diminta untuk mendeskripsikan diri kamu berdasarkan hasil tes. Kira-kira kamu akan bilang kamu itu orang yang seperti apa? Mungkin aku orang yang banyak mikir dan lebih memahami diri aku sendiri. Oke. Deskripsi kamu cukup jelas ya. Tapi di sini aku mau kamu mencoba lihat dulu kalau ini bukan hanya sebagai banyak mikir, tapi sebagai kemampuan kamu untuk memahami diri dan membuat keputusan kamu secara lebih sadar gitu. Menurut kamu, kalau kemampuan ini digunakan dengan baik, itu bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan penting seperti memilih jurusan gitu misalnya? Iya Kak, harusnya bisa sih Kak. Nah, itu penting kan? Jadi, kita mulai mengubah cara pandang ya. Yang tadinya kamu melihat itu sebagai bentuk overthinking, banyak mikir gitu kan. Sebenarnya bisa kamu ubah jadi kemampuan berpikir mendalam. Selama kamu bisa mengaturnya, oke-oke aja. Karena dalam pendekatan ini tuh kita nggak cuma ngelihat kelemahannya aja, tapi juga potensi yang bisa dikembangkan. Begitu Kak. Nah, dari hasil tes ini juga sebenarnya kita udah mulai dapat gambaran nih tentang siapa kamu, apa kekuatanmu, dan gimana sih cara kamu berpikir gitu. Langkah berikutnya nanti kita akan mencoba menghubungkan nih hasil tes tadi dengan minat kamu, kemampuan kamu, dan pilihan yang ada di luar sana. Oke Kak. Ini supaya kamu nggak cuma tahu tentang diri kamu, tapi juga bisa menentukan arah yang sesuai dengan diri kamu. Sebelum kita lanjut ke tahap itu, aku mau tanya dulu nih, abis dengar hasil tes yang tadi, apa yang kamu rasain? Apa kamu ngerasa lebih paham atau justru ada hal yang bikin kamu bingung dari hasil tesnya? Sejauh ini aku jadi merasa lebih paham Kak. Oke, bagus. Berarti proses ini mulai membantu kamu mengenali dirimu lebih jelas lagi ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Pelan-pelan kita hubungkan semua ini dengan pilihan hidup untuk kamu ke depannya. Baik Kak. Oke, dari hasil tes yang udah kita bahas tadi, kita udah mulai melihat gambaran tentang diri kamu, terutama dari sisi kemampuan kamu dalam memahami diri sendiri. Sekarang aku mau ajak kamu untuk menggali lebih dalam lagi nih, khususnya tentang minat kamu, minat, bakat, dan juga keinginan kamu di masa depan. Di dalam pendekatan trait and factor ini, tahap ini tuh penting banget karena kita lagi mencoba untuk memahami tentang apa aja sih yang menjadi bagian dari trait kamu, yaitu karakteristik dalam diri kamu seperti minat kamu, kemampuan, dan tentang kecenderungan pribadi dari diri kamu sendiri. Menurut kamu sendiri, dari semua aktivitas yang pernah kamu lakuin, kegiatan apa yang paling membuat kamu merasa nyaman dan kamu merasa jadi diri sendiri di situ? Biasanya
biasanya tuh ketika kalau lagi ngobrol sama orang sih Kak, kayak apalagi waktu mereka cerita, karena aku ngerasa suka aja gitu dengerin mereka. Oke, menarik ya. Berarti kamu ini merasa nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Khususnya ketika mereka lagi berbagi cerita ke kamu. Aku mau tanya lebih dalam lagi nih. Ketika kamu mendengarkan orang lain bercerita, apa yang kamu rasakan? Apa kamu merasa terbebani atau biasa aja gitu, atau kamu justru merasa kamu nggak tertarik untuk memahami mereka lebih dalam? Aku malah merasa lebih tertarik sih Kak, pengen ngerti gitu apa yang mereka alami, mereka rasakan gitu. Nah, berarti itu bukan cuma sekedar aktivitas Asyifa, tapi emang ada ketertarikan dari dalam diri kamu untuk mendengarkan cerita itu. Dalam pendekatan ini, itu bisa kita sebut sebagai minat intrinsik, yaitu minat yang muncul secara alami dari diri individu, bukan karena tekanan dari luar. Nah, menurut kamu, apakah kamu sering berada di posisi sebagai tempat orang lain bercerita? Iya Kak, sering, terutama teman-teman terdekat aku. Oke, sering ya. Lalu menurut kamu, kenapa sih mereka lebih memilih kamu sebagai orang yang mereka ceritakan dibanding dengan orang lain? Mungkin karena kita emang udah deket ya Kak. Terus juga mungkin karena aku dengerin mereka gitu, aku beneran hadir untuk jadi pendengar mereka gitu. Oke, kalau sekarang kita lihat dari sisi kemampuan ya. Dalam trait and factor ini, selain minat, kita juga perlu melihat kemampuan. Karena kecocokan itu tidak hanya berdasarkan apa yang kita suka aja, tapi juga apa yang kita mampu untuk lakukan. Nah, menurut kamu, dari semua hal yang pernah kamu lakukan, kamu merasa lebih mudah memahami hal-hal yang seperti apa? Itu sih Kak, aku kayaknya lebih ke memahami orang sama mikir solusi Kak. Berarti kamu punya kemampuan dalam dua hal ya. Yang pertama, kamu ini memahami kondisi orang lain. Yang kedua, kamu tuh berpikir untuk mencari solusi. Kalau kamu membantu orang, kamu lebih sering menggunakan perasaan atau logika? Pastinya dua-duanya ya Kak, aku akan dengerin pakai perasaan, tapi juga ya nggak cuma hanya perasaan, tapi juga harus pakai logika. Oke. Itu kombinasi yang sangat baik ya Asyifa. Karena dalam beberapa bidang tertentu, kemampuan untuk menggabungkan empati dan logika itu benar-benar dibutuhkan. Kalau di proses belajar nih, kamu tipe yang lebih memahami atau butuh waktu tapi hasilnya lebih maksimal? Aku tipe yang butuh waktu Kak, jadi aku belajarnya pelan-pelan. Nah, tapi karena itu juga biasanya aku jadi paham. Oke. Berarti kamu tipe yang belajar secara mendalam ya Asyifa, bukan yang instan dan secara cepat gitu. Iya Kak. Itu juga termasuk bagian dari trait kamu loh. Sekarang kita coba hubungkan dengan masa depan ya Asyifa. Dengan pendekatan ini, setelah kita memahami minat dan kemampuan nih, kita juga melihat bagaimana keduanya mengarah pada pilihan hidup kamu. Kalau kamu memikirkan masa depan, kamu pernah punya gambaran ingin menjadi apa?
Pernah sih kak, tapi masih berubah-ubah gitu. Perubahan itu wajar, Shift, karena di bagian itu bagian dari proses untuk pencarian dari jati diri kita sendiri. Sekarang, kalau kamu diminta untuk menyebutkan satu aja pilihan yang paling sering muncul di pikiran kamu, apa itu? Hmm, psikologi kak. Apa yang membuat kamu tertarik ke arah psikologi? Aku ingin kamu menjelaskan lebih dalam ya, supaya kita bisa melihat apakah itu sesuai dengan trait kamu yang tadi. Hmm, karena itu tadi ya kak, teman-teman aku kan sering cerita ke aku, terus aku suka dengerin cerita orang, dan aku juga suka memahami orang lain gitu. Jadi aku mau untuk bantu mereka. Kalau kamu membayangkan diri kamu berada di bidang itu, yaitu bidang psikologi itu, apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat dirimu mendengarkan orang, membantu mereka, atau melakukan hal lain? Lebih ke untuk membantu orang ya kak. Oke, ketika kamu membayangkan itu, membayangkan membantu orang, kamu merasa bagaimana? Aku ngerasa jadi lebih semangat gitu kak. Di sisi lain, biasanya di balik minat itu ya, juga ada keraguan. Menurut kamu apa hal yang paling membuat kamu ragu dengan pilihan itu? Mungkin sekarang kan aku banyak mikirin tentang psikologi itu, tapi ya ada keraguan kayak misalnya nanti seiring berjalannya waktu aku takut nggak cocok. Kalau kita lihat dari trait kamu tadi, yang pertama kamu suka memahami orang, yang kedua kamu nyaman untuk mendengarkan orang bercerita, lalu kamu juga punya kemampuan untuk refleksi yang bagus. Menurut kamu apakah itu mendukung atau justru malah bertentangan nih dengan pilihan kamu? Menurut aku mendukung sih kak. Nah, berarti sebenarnya kamu ini udah mulai melihat loh bahwa apa yang kamu rasakan selama ini tuh memiliki kesesuaian dengan arah yang kamu pilih. Dalam pendekatan trait efektor ini, bukan ini berarti kamu sudah mulai mengenali trait kamu secara lebih jelas. Yaitu yang pertama minat kamu, yang kedua kemampuan kamu, lalu kecenderungan kepribadian dari diri kamu. Menurut kamu dari semua yang kita bahas, apa hal paling penting yang kamu sadari tentang diri kamu? Aku jadi sadar kalau aku tuh ya emang suka ke arah memahami orang. Itu kesadaran yang penting karena dari situ nanti kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencocokkan antara diri kamu dengan pilihan yang ada dari luar. Baik, dari tahap sebelumnya kita udah cukup memahami trait kamu, yaitu karakteristik dalam diri kamu seperti minat, kemampuan, dan cara kamu untuk memandang sesuatu. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling inti dalam pendekatan trait efektor, yaitu proses mencocokkan atau namanya matching gitu. Matching antara diri kamu dengan pilihan yang ada di luar. Ini nggak usah nggak sih dalam teori yang dikembangkan oleh Frank Parnos? Masa anak SMA dijelasin kayak gitu? Kayaknya nggak usah deh. Nah, langsung aja baik kita Kalau nggak diri setelah seseorang mengalami dirinya. Habis Frank personnya nggak usah disebut. Oh iya. Nah, setelah seseorang memahami dirinya, biasanya langkah berikutnya adalah untuk melihat dunia luar,
atau yang disebut dengan vektor, seperti jurusan, pekerjaan, dan lingkungan. Lalu mencocokkannya dengan trait yang dimiliki dengan orang itu. Menurut kamu, dari pembahasan kita yang sebelumnya dari awal tadi, apa kamu udah mulai merasa lebih mengenal diri kamu sendiri? Iya kak, lumayan sih aku jadi lebih paham dan lebih mengenal diri aku. Oke, nanti ya, pegen. Berapa menit, Tris? 13. 1, 2. Baik, kita mulai dari minat kamu dulu ya. Tadi kan kamu udah menyampaikan bahwa kamu merasa nyaman ketika mendengarkan orang bercerita, memahami mereka, dan membantu mereka. Sekarang aku mau kamu melihat ini dari sudut pandang yang lebih objektif ya. Menurut kamu, apakah aktivitas seperti itu sesuatu yang kamu lakukan karena kebiasaan aja, atau emang kamu menikmati setiap prosesnya? Ya, aku menikmati kok kak. Berarti itu termasuk minat yang berasal dari diri kamu. Nah, kalau kita menghubungkan dengan vektor, yaitu tuntutan dari bidang seperti psikologi atau bimbingan konseling, di sana seseorang memang dituntut untuk mendengarkan, memahami, dan juga membantu orang lain. Menurut kamu, apakah tuntutan itu sesuai dengan minat kamu? Sepertinya iya kak, sesuai. Nah, iya kan? Sekarang kita lihat nih dari sisi kemampuan ya. Tadi kamu menyampaikan nih bahwa kamu itu memiliki kemampuan untuk memahami orang. Kamu juga bisa berpikir untuk mencari solusi dan memiliki kebiasaan berpikir yang mendalam. Kecocokan itu nggak cuma dilihat dari apa yang kita suka aja, Syifa, tapi juga dari apa yang kita mampu lakukan. Nah, menurut kamu, apakah kemampuan yang kamu miliki itu cukup untuk mendukung jika kamu masuk ke bidang yang berhubungan dengan dengan manusia? Iya kak, cukup mendukung kak. Lalu kalau kamu bayangkan ketika kamu harus menghadapi orang dengan berbagai macam masalah, apakah kamu merasa siap untuk mendengarkan dan selalu mencoba memahami mereka? Enggak siap. Bohong kalau bilang siap. Aduh, maaf ya. 1, 2, 3. Siap kak. Baik, berarti dari sisi kemampuan pun kamu sudah terlihat ada kecocokan. Sekarang kita lihat dari sisi kepribadiannya. Kamu tadi bilang bahwa kamu itu cenderung banyak berpikir sebelum kamu bertindak. Gak terburu-buru, dan kamu juga lebih suka memahami dulu sebelum merespon. Nah, sekarang menurut kamu lagi nih, apakah karakter seperti itu cocok dengan bidang yang membutuhkan kesabaran dan pemahaman terhadap orang lain? Iya kak, harusnya cocok ya kak. Cuman ya itu harus jauh lebih sabar lagi. Nah, berarti secara kepribadian kamu juga udah punya kecenderungan yang mendukung ke situ. Sekarang kita lihat dari sisi lingkungan ya. Kan dari faktor eksternal juga penting, seperti dukungan keluarga misalnya. Tadi kamu menyampaikan bahwa orang tua kamu tuh cenderung menginginkan pilihan yang aman. Emang ya, Cip? Emang tadi ngomong kayaknya nggak ada, Cip? Nggak kan? Nggak ada kan tadi?
apa-apa kali ya. Nggak apa-apa, nggak tahu. Mau diubah kayak mana? Tadi kamu menyampaikan bahwa orang tua kamu cenderung menginginkan pilihan yang aman ya. Kamu diubah aja kemarin. Oh iya, Tadi lanjutannya. Oh iya. Nah, kemarin kan kamu menyampaikan nih bahwa orang tua kamu ini cenderung menginginkan pilihan yang aman untuk kamu. Lalu menurut kamu lagi, apakah pilihan kamu ini bisa kamu komunikasikan dengan kedua orang tua kamu? Bisa sih kak, tapi harus dijelasin ke mereka. Oke, berarti bukan tidak memungkinkan ya Syifa. Mungkin cuma perlu proses komunikasi aja. Jika kamu bisa menjelaskan alasan kamu dengan baik, apakah ada kemungkinan mereka bisa memahami pilihan kamu? Mungkin bisa kak. Oke, sekarang kita coba rangkum bersama ya. Dari sisi trait, yaitu dalam diri kamu, kamu ini mempunyai minat untuk memahami orang. Lalu kamu memiliki kemampuan untuk refleksi dan berpikir, dan kamu memiliki kepribadian yang tidak terburu-buru. Lalu dari sisi faktor atau lingkungan dan pilihan kamu, ada bidang seperti psikologi yang sesuai dengan kamu. Ada bidang seperti psikologi yang sesuai, lalu ada lingkungan yang masih memungkinkan untuk dikomunikasikan. Nah, apa ada kesesuaian antara keduanya? Iya kak, ada. Kalau kamu melihat ini semua sebagai satu kesatuan, menurut kamu pilihan kamu sekarang lebih berdasarkan pemahaman diri aja atau salah? Kalau kamu melihat ini semua sebagai satu kesatuan, menurut kamu pilihan kamu sekarang lebih berdasarkan pemahaman diri atau cuma sekedar keinginan kamu sesaat? Lebih ke pemahaman diri sih kak. Nah, itu yang paling penting di sesi kita kali ini. Karena keputusan yang baik itu adalah keputusan yang didasarkan pada pemahaman diri dan pertimbangan yang rasional. Begitu. Setelah kamu melalui proses ini, aku mau tanya lagi dengan lebih jujur ya. Apa kamu merasa pilihan kamu sekarang udah cukup sesuai sama diri kamu? Iya kak, lebih yakin gitu. Bagus. Rasa yakin itu muncul bukan karena dipaksa, tapi karena kamu sudah melihat sendiri nih kecocokan antara diri kamu dan pilihan kamu. Berarti di tahap ini kita udah berhasil ya untuk menemukan bahwa ada match nih antara siapa kamu, apa yang kamu minati, dan apa yang tersedia di luar. Langkah berikutnya nanti kita akan membantu kamu untuk menetapkan pilihan secara lebih konkret dan menyusun langkah untuk kedepannya. Berapa menit? 22. Anjay, udah kakak kasih tahap 5. Kayaknya tahap 5-nya jadi bikin tahap 6 aja gak sih? Kayak diselesain gitu loh. Soalnya tahap 5 aja panjang banget cuy. Tahap 6. Yang 2 tahap lagi sih. Oh, Iya. 2 tahap lagi. Iya, 5 sama 6. Oh, 5 6 doang. Apa-apa. Ini 5 kan ini? Iya, ini 5. Kirain tadi nyampe 9. Wah, sampai maghrib Enggak sampai 9 kan? Enggak, cuma 6. Udah enggak apa-apa, selesain aja kalau cuma 6. Oke. Kirain 9. Baik, dari tahap sebelumnya kita udah melihat bahwa ada kecocokan nih antara trait yang kamu miliki dengan pilihan yang kamu pertimbangkan. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap untuk mengambil keputusan. Nah, setelah proses matching tadi, seseorang diarahkan untuk kok gitu? Sebenarnya pemahaman, gak usah dari sini nih.
Nah, setelah melalui semua proses tadi, kamu udah mulai mengarah ke pilihan tertentu atau belum? Iya kak, kayaknya lebih mengarah ke psikologi ya kak. Kamu menyebutkan psikologi. Aku ingin kamu mencoba menjelaskan lebih dalam lagi nih, supaya keputusan ini benar-benar jelas dan valid gitu. Menurut kamu apa alasan paling kuat yang membuat kamu ini lebih ke arah psikologi? Alasan yang paling kuat karena aku suka jadi pendengar, terus aku juga suka memahami orang lain dan ya aku mau membantu orang lain kak. Dan karena ini juga tuh sesuai sama diri aku, sesuai betul-betul. Kalau kita uraikan lagi ya, kata sesuai itu dalam hal apa aja? Apa dari minat, kemampuan, atau pengalaman kamu selama ini? Dari minat sama kemampuan aku kak. Nah, berarti keputusan kamu udah didasarkan pada dua hal penting, yaitu ada minat dan kemampuan kamu. Sekarang aku mau kamu membayangkan dua kemungkinan ya, Syifa. Yang pertama nih, kamu pilih jurusan yang sesuai dengan diri kamu. Seperti yang kita bahas tadi. Lalu yang kedua, kamu memilih jurusan yang mungkin dianggap lebih aman oleh orang lain, tapi kurang sesuai juga dengan diri kamu. Nah, menurut kamu perbedaan yang kamu rasakan dari dua pilihan itu apa? Ya kalau yang sesuai diri aku kayaknya aku bakal lebih semangat ya kak, karena kan sesuai banget nih sama diri aku. Kalau yang nggak sesuai pasti aku jadi ragu sih kayaknya. Nah, itu sangat penting Asyifa. Dalam pengambilan keputusan, perasaan seperti semangat dan keyakinan itu bisa menjadi indikator bahwa pilihan tersebut itu selaras dengan diri kamu. Tapi aku yakin sih, walaupun kamu udah mulai yakin, tapi masih ada sedikit keraguan, iya nggak? Iya. Nah, hal apa yang masih bikin kamu ragu sampai sekarang? Takut salah pilih sih kak. Bener kan? Takut salah pilih itu wajar banget ya Syifa. Tapi kita coba lihat dari sisi proses yang udah kamu jalanin. Yang pertama nih, kamu udah paham sama diri kamu. Terus kamu juga udah melihat kecocokan di antara keduanya, dan kamu juga udah mempertimbangkan pilihan itu. Lalu apakah keputusan kamu ini udah melalui proses yang cukup matang? Iya kak. Nah, berarti sebenarnya kamu ini nggak asal memilih kan, tapi kamu udah melalui proses berpikir yang cukup dalam. Kalau kamu melihat kembali semua yang sudah kita bahas nih, apa kamu merasa kamu ini sudah cukup rasional? Iya kak. Iya kak. Sekarang aku mau kamu coba menyatakan pilihan kamu dengan lebih tegas ya. Kalau kamu harus menyebutkan sekarang, pilihan kamu adalah? Aku memilih ke arah psikologi kak. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan itu dengan lebih jelas? Lebih yakin kak. Nah, karena ketika keputusan diucapkan dengan sadar, biasanya akan lebih kerasa nyata banget. Capek. Lagi. Gak jadi. Nah, aku juga mau kamu menyadari nih bahwa setiap keputusan itu pasti memiliki konsekuensi, Asyifa. Baik itu di tantangan maupun peluang. Menurut kamu, apakah kamu siap untuk menjalani proses yang ada di pilihan kamu ini? Iya kak, insya Allah
Siap. Oke, baik. Dari tahap sebelumnya, kamu udah sampai pada keputusan yang cukup jelas ya, yaitu keputusan kamu mengarah ke psikologi. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir dalam pendekatannya, yaitu menyusun langkah nyata atau action plan kita. Nah, tahap ini tujuannya adalah untuk membantu kamu mengubah keputusan tadi menjadi tindakan yang realistis dan terarah. Setelah kamu menentukan pilihan ini, langkah pertama yang kamu lakukan apa? Mungkin aku bakal mulai dari cari informasi dulu ya, Kak. Baik, itu langkah yang bagus. Tapi aku juga pengen bantu kamu nih supaya kamu lebih terarah ya. Jadi bukan cuma sekedar cari informasi, tapi benar-benar tahu kamu tuh harus mulai dari mana. Pertama nih, kamu bisa mulai untuk mencari informasi tentang jurusan psikologi di beberapa kampus. Misalnya kamu bisa lihat tentang apa aja mata kuliahnya, bagaimana sistem belajarnya, dan fokus jurusannya itu ke arah apa. Menurut kamu bisa mulai dari situ? Iya, Kak, aku bisa mulai dari situ. Oke, kalau misalnya kamu cari kampus, kamu bisa mulai dari kampus negeri maupun swasta. Misalnya, kamu bisa cari tahu dulu tentang Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau yang lebih dekat seperti Universitas Lampung. Kamu bisa lihat perbedaannya, baik dari kurikulum maupun peluang masuknya. Nah, kamu lebih tertarik cari kampus yang deket dulu atau yang lebih luas sekalian? Mungkin dari yang lebih dekat dulu ya, Kak. Oke, baik. Itu realistis ya. Selain itu, kamu juga perlu memahami jalur masuk ke perguruan tingginya nih. Karena itu akan menentukan strategi kamu ke depannya. Misalnya nih, ada SNBP, yaitu masuknya lewat nilai rapot. Nah, ada juga SNBT, yaitu berdasarkan tes. Dan ada juga jalur mandiri. Menurut kamu, kamu udah punya gambaran mau coba jalur yang mana? Belum terlalu tahu sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Itu justru jadi bagian dari langkah kamu. Kamu bisa mulai cari informasi dulu tentang syarat masing-masing jalur, tingkat persaingannya, dan juga peluangnya. Supaya kamu ini bisa menyesuaikan dengan kemampuan kamu. Nah, setelah itu, kamu melakukan semua itu. Aku juga mau kamu melakukan satu hal penting, yaitu refleksi. Coba nanti kamu tanyain ya ke diri kamu tentang apakah aku masih tertarik setelah tahu lebih dalam. Lalu kamu tanyain apakah aku siap dengan prosesnya. Menurut kamu bisa melakukan itu? Iya, Kak, bisa. Penguatan. Oke, itu langkah yang sangat baik. Aku juga mau kamu ingat ya, kamu itu nggak harus langsung menemukan semua jawabannya sekaligus. Dalam pendekatan trait and factor ini, proses ini memang bertahap. Yang pertama, emang kita harus memahami diri, lalu mencocokkan, dan baru kita bertindak. Kamu udah sampai di tahap bertindak nih sekarang. Jadi, apa kamu siap untuk mulai menjalankan langkah ini secara perlahan? Iya, Kak, aku siap. Baik, aku senang nih dengernya. Kita bisa menjadikan ini sebagai awal dari proses kamu ke depan. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan lagi ya hasil dari pencarian kamu ini. Dan melihat nih apakah pilihan kamu ini semakin kuat atau mungkin ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi. Yang penting kamu udah mulai melangkah dan itu adalah bagian yang paling sulit dan kamu udah melewati itu.
Iya kak, terima kasih ya kak sudah membantu aku hari ini. Iya, sama-sama Syifa. Aku pamit dulu ya kak. Iya, hati-hati di jalan.